Itu ada 4 kemungkinan, ada 4 macam. Yang pertama, ada maujudat ghaniyun anil mahali wal mukhassis. Ada perkara yang ada, tapi ini daripada aspek yang wajibat. Perkara yang ada, wajib, tidak perlu tempat, karena dia itu bukan sifat. Karena di dalam dunia ini, ya imma dzatun, ya imma sifat. Dia tidak perlu tempat, atau qaimun bi ghairihi. Wal maujudat binisbah ilal mahali wal mukhassis arba'atu aqsam. Yang pertama, sesuatu yang tidak perlu tempat dan pencipta. Apa itu? Wa huwa dzatu maulana azza jalla wa azz. Dibilang zatnya Allah. Zatnya Allah. Zatnya Allah ini bukan fisiknya Allah ya. Banyak orang-orang itu mengatakan zatnya Allah itu adalah fisiknya Allah. Boten. Zatnya Allah itu sesuatu yang lain. Dia zat itu zat itu yang sifat qaimun kepadanya, yang sifat itu ada padanya. Kalau pada manusia itu namanya fisik, tapi kata-kata kita manusia ini ada fisiknya, ada sifatnya. Cuma kita tidak boleh mengatakan zat Allah itu fisik. Zat itu di dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan zat. Tapi zat ini bukan seperti zat yang ada dalam kimia. Ini zat apa, zat antioksidan. Bukan itu maknanya. Ini zat diambil daripada bahasa Arab yang artinya dzatun. Dzatun itu boleh dinisbatkan kepada Allah. Dengan arti Allah itu ada zat dan sifat. Sifat itu tidak bisa untuk berdiri sendiri. Dia memerlukan zat untuk ada. Zat tidak memerlukan apa-apa. Maka apa perkara yang ada di dalam dunia ini, dia tidak perlu apa-apa dan tidak perlu pencipta. Katanya Imam Sanusi, itu hanya ada satu, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada dan dia tidak perlu tempat. Loh, kenapa kok dia tidak perlu tempat ya Habib? Iya, karena zatnya Allah itu bukan bukan sifat. Dia tidak perlu tempat. Kenapa dia tidak perlu pencipta? Iya, karena zatnya Allah itu wajibul wujud dan dia itu qadim. Selama zatnya Allah itu wajibul wujud dan dia itu qadim, dia tidak perlu pencipta. Yang kedua, wa qismun muftakirun ilal mahali wal mukhassis wa huwal a'rab. Yang kedua adalah kismun yang muftakirun, yang perlu kepada tempat dan perlu kepada pencipta. Apa itu? Al-a'rad. A'rad itu jamak daripada arad, yang maknanya adalah sifat. Bisa juga maknanya adalah sifat. Dia perlu pencipta. Arad itu dulu tidak ada, kemudian apa? Ada. Karena itu dia perlu pencipta. Yang kedua, dia perlu tempat. Iya, karena dia itu sifat. Karena yang namanya a'rad itu dia tidak bisa untuk ada sendiri secara independen. Yang ada sendiri secara independen itu hanya zat saja, hanya fisik saja, hanya sesuatu benda yang bukan sifat. Jasad kita itu benda, dia tidak perlu tempat. Berbeza dengan sifat. Sifat itu perlu fisik untuk dia itu ada. Contohnya rasa senang saya, rasa sedih saya. Untuk ada, dia perlu perlu badan saya. Tidak mungkin rasa sedih saya, rasa senang saya, rasa marah saya, itu ada berjejer di luar tubuh saya. Yang ketiga, maknanya arad ini atau sifat-sifat manusia ini perlu tempat, dan dia juga perlu pencipta. Yang ketiga, kismun muftakirun ilal mukhassis dunal mahal. Kismun yang perlu kepada mukhassis, tapi tidak perlu kepada tempat. Apa itu? Al-ajrom. Dia tidak perlu tempat, karena dia itu bukan sifat, dan dia perlu pencipta. Apa itu? Ajrom. Apa itu ajrom? Ajrom itu adalah jamak daripada jirmun. Apa itu jirmun? Sesuatu yang punya panjang
lebar, dan dalam. Dia punya panjang, lebar, dan dalam. Dia mempunyai 3 dimensi. Sama semacam ini, botol ini dikatakan jirmun. Kenapa kok botol ini dikatakan jirmun? Iya, karena botol ini punya panjang, punya lebar, dan punya dalam. Ini tisu ini juga jirmun, panjang, lebar, dan dalam. Tubuh kita juga punya jirmun, panjang, lebar, dan dalam. Tubuh kita ini tidak perlu tempat karena dia itu bukan sifat. Untuk keberadaan tubuh kita, tidak perlu tubuh kita itu merasuk kepada sesuatu yang lain. Yang perlu merasuk kepada sesuatu itu namanya sifat. Karena itu Allah itu tidak bisa merasuk kepada benda yang lain. Karena Allah itu adalah zat. Tubuh kita tidak bisa untuk merasuk kepada sesuatu yang lain. Karena tubuh kita itu jirmun. Yang bisa merasuk itu adalah sifat. Loh ya Habib, lah jin itu apa? Kan kita kan sering bahwasanya di tempat-tempat itu iki kerasukan jin, iki kerasukan macem-macem lah. Kenapa kok ini dikatakan kerasukan? Dikatakan dia itu kerasukan karena jin itu bukan fisik biasa. Jin itu bukan fisik biasa. Jin itu dikatakan fisik yang latif, jismun yang latif. Latif itu apa? Dia itu yang lembut. Apa itu lembut? Lah, ini dikatakan kasar. Ini dikatakan kasar. Ini dan ini kasar. Kenapa kok kasar? Iya, ketika bertembung tidak bisa untuk tembus, dibilang kasif. Tapi kalau jin itu latif. Bagaimana latif? Dia itu apa? Ketika bertabrakan dia itu tembus lah. Karena dia itu tembus, dia itu bisa untuk mengambil alih tubuh kita. Bisa untuk mengambil alih tubuh kita. Selama dia bisa mengambil alih tubuh kita, pada saat kita tidak bisa untuk menguasai tubuh kita, dikatakan kuwi kesurupan, kerasukan. Teori-teori semacam ini disebutkan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, kismun maujudun fil mahal wala yaftakiru ila muhassisin wa huwa sifatu maulana jalla wa as. Ada lagi yang terakhir itu sesuatu yang ada pada tempat, yang ada pada sesuatu, tapi tidak perlu pencipta. Apa itu sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah tidak bisa terlepas daripada Allah. Sifatnya Allah tidak bisa ada independen daripada Allah. Tidak bisa. Tapi sifatnya Allah ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya Allah itu qadimah. Tidak ada awalnya. Selama dia tidak ada awalnya, maka sifatnya Allah itu tidak perlu pencipta. Sifatnya Allah itu wajibul wujud. Sifatnya Allah itu wajibul wujud. Karena itu dikatakan sifatnya Allah itu maujud di tempat, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kepada pencipta. Dan itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ini kita sudah menyelesaikan maujudat. Kalau kita tengok daripada mahal wal mukhassis, daripada tempat dan penciptanya ada 4 kemungkinan. Yang satu tidak perlu tempat dan pencipta. Yang satunya lagi perlu tempat dan pencipta. Satunya lagi perlu pencipta tidak perlu tempat. Satunya lagi perlu tempat tidak perlu pencipta. Ada 4 kemungkinan. Yang selanjutnya adalah al-mumkinat al-mutaqabilat. Nah, ini penting. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qudrah wal iradah itu adalah keinginan dan kuasa. Itu hanya berurusan dengan perkara-perkara yang mumkinat sahaja. Perkara-perkara yang mungkin, perkara-perkara yang jaizat. Lah jaizat, ya maksudnya qudrah dan iradah itu hanya berurusan dengan mumkinat dan jaizat daripada beberapa aspeknya saja, bukan daripada semua aspeknya. Apa saja sih mumkinat dan jaizat itu yang berurusan dengan qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 6. Ada